Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 12 Juli 2021 adalah pilihan beriman. Mari kita mulai permenungan kita dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk kebajikan-Mu menganugerahkan hidup baru bagi kami pagi ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan pasal 11 ayat 1. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikuti Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada tanggal 21 Juli lalu, kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga, pelindung anak muda. Ada hal yang sangat menarik dari orang kudus ini yang dapat membantu kita memahami perikopa Injil hari ini. Aloysius Gonzaga atau biasa disapa Luigi lahir dari keluarga bangsawan, namun di usia yang masih sangat muda, dia telah mengikrarkan kaul untuk hidup selibat. Ia memilih hidup sederhana seturut iman Kristiani, memilih tidak menikah karena tidak seret dengan kehidupan istana yang dipenuhi oleh pesta pora dan kemabukan. Luigi begitu terpikat dengan hidup Yesus Kristus, hatinya sungguh tertawan oleh Yesus. Luigi memilih jalan hidup berbeda dengan orang-orang di sekitarnya ketika ia dengan tegas dan keras melaksanakan hidup beriman yang dipilihnya itu. Itulah sebabnya ketika wabah pes melanda Roma, Luigi yang saat itu sudah menjadi seorang imam memilih merawat orang-orang sakit, sementara banyak orang menjauhi penderita pes karena takut terjangkit penyakit ini. Luigi benar-benar terjangkit akhirnya dan wafat akibat penyakit ini. Namun ia wafat sambil tersenyum karena ia merasa layak menerima semua penderitaan tersebut bagi kehidupan kekalnya. Luigi memilih Kristus dan menempatkan Kristus di atas segalanya.
karena tata nilainya berbeda, maka ia akhirnya tampak berbeda dari orang tua dan saudara-saudarinya di istana. Luigi menjatuhkan pilihan mengikuti Yesus dengan setia, maka ia meninggalkan dan menanggalkan kehidupan istana, meninggalkan cita-cita orang tuanya bagi dirinya, meninggalkan kesenangan duniawi yang dihidupi oleh orang-orang di lingkungan istana. Inilah makna sesungguhnya dari pernyataan Yesus bahwa ia membawa pemisahan dan pedang. Seorang pengikut Kristus harus berbeda dengan sesama manusia, orang-orang terdekat sekalipun, ketika ia memilih hidup berimannya. Tatkala dunia berjalan ke kiri karena pilihan keduniawian, kita dipanggil untuk berbalik arah, berjalan ke kanan, mengikuti Kristus. Tanda keseriusan Luigi dalam melaksanakan imannya diwujudkannya dengan masuk serikat Yesus di usia yang masih sangat muda, 16 tahun, dan mengabdikan dirinya bagi pelayanan sesama hingga akhir hayatnya. Ia makin terpukau dengan ajaran cinta kasih Kristiani sebagaimana diterimanya dari dua orang kudus yang menjadi guru dan mentornya, yakni Santo Carolus Borromeus dan Santo Robertus Bellarminus. Sekali lagi terpenuhilah kata-kata Yesus dalam jalan hidup Luigi. Siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Layaknya Luigi, kita semua sebagai manusia beriman harus menjatuhkan pilihan beriman dalam hidup. Pilihan tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam jalan hidup yang kita pilih dan yang kita hidupi dengan setia. Ketegasan dan militansi melaksanakan iman sekarang ini makin dibutuhkan ketika hadir banyak tawaran hidup yang nampaknya membawa kebahagiaan tetapi tidak berujung pada keselamatan kita. Keputusan Luigi untuk mendekatkan diri dengan iman dalam doa, devosi, mendengarkan firman, menerima pengajaran dari guru-guru kebijaksanaan dapat menjadi tawaran dan inspirasi bagi kita untuk mengusahakan jalan yang sama dalam beriman bagi keselamatan kita. Prinsipnya, demi Yesus dan bagi keselamatan, janganlah takut untuk berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus, terima kasih untuk rahmat pencerahan pagi ini. Layakkan kami untuk tegas dengan pilihan hidup mengikuti Engkau. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.